Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fitri Nur Alifa dari Prodi PGSD dengan NIM 22117010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Munajah, SPD MPD. Pertama, saya akan membahas perencanaan lingkungan belajar. Yang pertama ada definisi lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah tempat digunakannya segala isi yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Lingkungan belajar harus dirancang untuk mendukung kegiatan belajar sehingga kenyamanan orang-orang yang berada di lingkungan tempat kegiatan belajar berlangsung itu dapat ditingkatkan. Lingkungan belajar secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses dan perilaku siswa di masa depan. Lingkungan belajar sendiri itu pastinya memerlukan lingkungan yang baik, di mana dengan lingkungan yang baik, siswa itu akan mudah untuk berkonsentrasi dan menyerap pembelajaran. Sedangkan sebaliknya, kalau lingkungannya itu buruk, maka siswa akan sulit untuk berkonsentrasi dan juga menghambat proses pembelajaran, di mana itu bisa menyulitkan siswa untuk menyerap pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Lingkungan belajar itu dapat mempengaruhi kualitas belajar pada setiap siswa. Namun, lingkungan belajar yang nyaman yang memang dapat membantu siswa itu untuk tetap fokus. Lingkungan belajar yang dipersiapkan dengan baik itu akan memastikan bahwa siswa lebih menikmati proses belajar yang mana nantinya dari proses tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar. Lalu selanjutnya ada jenis ruang belajar. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, di mana keluarga sendiri ini kan merupakan tempat pertama si siswa ini sebelum mereka mengenal lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan pastinya lingkungan keluarga ini mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap proses pendidikan si siswanya. Di sini ada faktor-faktor keluarga itu sendiri. Yang pertama ada cara orang tua mendidik, di mana cara orang tua mendidik ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran si anak, di mana orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya atau orang tua yang sibuk dengan urusan kerjanya dan yang lain-lain itu pastinya akan berpengaruh terhadap proses pembelajarannya si anak. Lalu yang kedua ada hubungan relasi antar keluarga, di mana untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran anak sangat penting untuk membina interaksi keluarga yang positif, di mana hubungan keluarga yang baik itu pasti akan dipenuhi dengan kasih sayang dan pengertian, sehingga seluruh anggota keluarganya itu dapat membimbing proses anaknya dalam belajar. Lalu yang ketiga ada suasana rumah, di mana lingkungan rumah yang tenang dan nyaman itu akan menenangkan anak-anak dan pastinya akan memungkinkan mereka untuk belajar secara efektif. Lalu yang keempat ada perhatian orang tua, di mana orang tua harus mampu memberikan dorongan dan perhatian pada anaknya. Selain menyediakan fasilitas belajar di rumah, orang tua juga harus memantau waktu belajar anak agar dapat digunakan dengan baik. Lalu yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman akan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Karena lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif dengan sarana prasarana yang memadai akan membuat siswa merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Oleh karena itu, sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses belajar mengajar terselenggara secara efektif. Lalu jenis ruang belajar yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat itu merupakan tempat terjadinya suatu sistem interaksi yang menghasilkan suatu kebudayaan yang diikat oleh norma-norma dan konvensi-konvensi yang bertahan sepanjang waktu. Lalu selanjutnya ada syarat lingkungan belajar. Yang pertama itu ada memahami sifat siswa, yang kedua ada mengenal siswa secara individu, yang ketiga ada memanfaatkan perilaku siswa dalam berkelompok, yang keempat ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang kelima, membuat ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, mengembangkan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir ada memberikan umpan balik yang tepat untuk meningkatkan kegiatan belajar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, itu pastinya membuat perencanaan terlebih dahulu, yang pasti memilih lokasi yang tepat, juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan mendesain ruangan yang tepat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.